Siang itu, matahari menyengat keras di kawasan pelabuhan industri. Jalanan yang biasa dipenuhi truk besar tampak ramai oleh motor dan pekerja yang baru pulang shift siang. Namun suasana di simpang 4 jalan keluar pelabuhan terasa berbeda. Di bawah tenda biru lusuh, berdiri beberapa orang berseragam polisi, namun tanpa papan pelang resmi. Mereka memeriksa kendaraan secara acak, dengan nada tinggi dan sikap sok kuasa. Razia liar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun yang melintas akan dikenai biaya damai tanpa alasan jelas. Salah seorang dari mereka adalah Ibda Sugiarto, pria berbadan besar, berkumis tebal, dikenal sebagai preman berseragam di kawasan itu. Bersama anak buahnya, ia menghentikan sebuah motor metik yang dikendarai seorang gadis muda bertubuh mungil. Helm hitam dan masker menutupi hampir seluruh wajahnya, hanya matanya yang terlihat tajam. Turun, Dek. Bawa surat-suratnya ke sini, perintah Sugiarto dengan nada arogan. Gadis itu turun perlahan, melepas helmnya. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya polos tanpa make up. Namun pandangannya tegas. Namanya Citra Wulandari, operator forklift di pelabuhan yang dikenal ulet, pekerja keras, dan tidak gampang ditindas. Ini, Pak. STNK sama SIM saya lengkap, ujar Citra sambil menyerahkan dokumen. Sugiarto hanya melirik sekilas, lalu melempar STNK itu ke tanah. Lengkap sih lengkap, tapi motor kamu ini kayaknya udah gak layak jalan. Bisa masuk tilang berat. Tapi, bisa dibantu kalau kamu mau bayar di tempat. 3 juta cukuplah. Citra terdiam. Bukan karena takut, tapi menahan amarah. Upahnya sebagai operator forklift sebulan penuh tak sampai segitu. Ini jelas perampokan berkedok razia. Maaf, Pak. Saya gak salah. Kenapa harus bayar? Balas Citra tenang, meski nadanya mulai meninggi. Sugiarto mendengus. Jangan banyak bacot, Dek. Saya bilang bayar, ya bayar. Kalau gak, motor kamu saya tahan. Anak buah Sugiarto maju, mencoba merebut kunci motor dari tangan Citra. Tapi gadis itu cepat menariknya kembali. Wajahnya mulai memerah. Suara hati kecilnya bergemuruh, sudah cukup dia diam selama ini, sudah terlalu lama mereka berbuat seenaknya. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Dengan brutal, Sugiarto menyulut sebatang rokok, lalu tanpa aba-aba melemparkannya ke arah jok motornya yang sudah disiram bensin oleh anak buahnya. Dalam hitungan detik, api melalap motor Citra. Motor yang dibeli dengan cicilan selama 2 tahun itu kini terbakar di depan matanya. Kerumunan pekerja yang menyaksikan kejadian itu hanya mampu menggeleng. Semua tahu siapa Sugiarto. Siapapun yang melawan, pasti babak belur. Namun, Sugiarto keliru menilai siapa yang sedang dia hadapi hari itu. Citra menatap motor yang terbakar dengan rahang mengeras. Tangannya mengepal. Ia berjalan pelan mendekati Sugiarto, matanya dingin menusuk. Pak, tadi Bapak minta 3 juta, kan? Baik. Saya kasih Bapak lebih dari itu. Sugiarto tertawa, tidak menyadari aura bahaya yang mulai terpancar dari gadis itu. Coba kasih saya alasan, Pak, kenapa saya harus takut sama Bapak? Lanjut Citra. Sebelum Sugiarto sempat membuka mulut, Citra bergerak. Cepat dan presisi. Pukulan keras mengarah ke ulu hati Sugiarto, membuat pria besar itu terhuyung mundur. Anak buahnya yang hendak maju langsung disambut dengan kuncian lengan hingga terjungkal ke tanah. Kerumunan terperangah. Mereka tidak pernah menyangka, gadis mungil yang sehari-hari membawa forklift di pelabuhan itu, ternyata menyimpan kemampuan bela diri yang mematikan. Tubuh besar Ibda Sugiarto tersungkur menahan sakit di bagian ulu hati. Tidak pernah sekalipun dia membayangkan, seorang gadis operator forklift bisa melayangkan pukulan sekeras itu. Anak buah Sugiarto, 3 orang, bergerak maju dengan amarah memuncak. Mereka menganggap Citra hanya wanita lemah yang kebetulan bisa memukul sekali. Tapi mereka tidak tahu, darah bela diri mengalir dalam tubuh gadis itu. Sejak kecil, Citra dididik oleh ayahnya, seorang pelatih pencak silat tradisional, untuk menjaga harga diri dan tidak tunduk kepada kezaliman. Saat anak buah Sugiarto berusaha menangkapnya, Citra memanfaatkan kelengahan mereka. Dengan cekatan, dia menarik tangan salah satu pelaku, memelintirnya, dan melemparnya ke arah tenda razia hingga roboh. 2 lainnya mencoba menyergap dari kanan dan kiri, namun Citra merendahkan tubuhnya dan melakukan sapuan kaki memutar yang membuat keduanya jatuh tersungkur ke aspal. Kerumunan pekerja yang tadinya hanya dia menyaksikan, mulai bersorak. Wah, mantap Mbak Citra. Begitu dong. Udah lama mereka ini seenaknya aja. Ibda Sugiarto, yang mulai sadar, bangkit dengan penuh amarah. Wajahnya merah padam, gengsi sebagai anggota polisi yang biasa ditakuti benar-benar tercoreng di hadapan banyak orang. Berani lu sama gue, hah? Lu nggak tahu siapa gue? Namun,
Citra tidak gentar. Ia melangkah perlahan mendekat, matanya menatap tajam, dingin, tak sedikit pun takut. Saya tahu siapa Bapak, jawab Citra datar. Bapak pikir seragam itu bikin Bapak kebal hukum? Tanpa aba-aba, Sugiarto mengayunkan pukulan ke arah wajah Citra. Tapi gerakannya terbaca dengan mudah. Citra menangkap pergelangan tangan Sugiarto, memutar tubuhnya, dan menghantamkan siku tepat ke pelipis pria itu. Sugiarto terjatuh. Kepalanya membentur aspal, sontak, suasana pos razia menjadi kacau. Beberapa warga mulai merekam kejadian dengan ponsel mereka. Sementara anak buah Sugiarto, yang kini lunglai dan tak berdaya, hanya bisa menyaksikan atasan mereka terkapar. Suara teriakan dari kejauhan mulai terdengar. Dua orang petugas Dishub yang biasa bekerja di kawasan pelabuhan mendekat, mencoba melerai. Mbak Citra, sabar, Mbak. Biar kami yang urus. Namun Citra menoleh dengan wajah masih membara. Sudah berapa lama kalian diam? Mereka sudah bakar motor saya. Masih harus saya diam? Petugas Dishub terdiam, lidah mereka keluh. Mereka tahu Citra benar. Pos razia ilegal itu sudah lama jadi sumber keresahan, tapi tak ada yang berani bicara. Di saat itulah, suara sirine keras membelah udara. Dua mobil patroli Propam, Profesi dan Pengamanan Polri, mendekat cepat. Dari dalamnya keluar beberapa anggota berseragam lengkap, dengan kamera body cam menyala. Ternyata, laporan pungli dan razia ilegal ini sudah diendus sejak lama. Dan kejadian hari itu, dengan video dari warga yang sudah viral dalam hitungan menit, mempercepat pergerakan Propam ke lokasi. Komandan tim Propam, seorang perwira muda bernama AKP Dimas, turun dari kendaraan. Ia memandang Ibda Sugiarto yang terkapar dengan ekspresi dingin. Sugiarto, akhirnya kamu bikin kami datang sendiri ke sini. AKP Dimas lalu menoleh ke arah Citra, memberi salam hormat. Mbak, laporan dari warga tentang razia ilegal ini sudah masuk sejak lama. Tapi yang Bapak ini licin, susah dibuktikan. Terima kasih, Mbak. Mbak sudah berani membongkar ini semua. Warga bersorak. Dalam sekejap, suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi riuh penuh semangat. Hari itu, di jalanan pelabuhan yang selama ini menjadi ladang pemalakan, harga diri rakyat kecil akhirnya berbicara lewat tangan seorang gadis operator. Suasana di depan pos razia yang tadinya panas berubah drastis. Beberapa anggota Propam mulai merangsek masuk, mengepung Sugiarto dan anak buahnya yang masih terkapar. Tangan-tangan kokoh bersarung hitam itu langsung memborgol mereka tanpa basa-basi. Anggota Polri yang menjadi sampah institusi seperti kalian tidak pantas diberi ampun, tegas AKP Dimas, suaranya menggema di tengah kerumunan. Sugiarto yang baru saja siuman mencoba melawan dengan nada arogan, kalian gak lihat dia mukulin saya? Saya korban penganiayaan. Namun AKP Dimas mengangkat ponsel, memperlihatkan video yang direkam warga dan sudah tersebar luas di media sosial. Korban penganiayaan? Ini video jelas memperlihatkan siapa yang membakar motor gadis itu, siapa yang memalak dengan ancaman. Mau saya putar kencang di sini? Sugiarto terdiam, wajahnya pucat pasi, warga mulai bersorak. Banyak dari mereka yang selama ini memendam amarah, akhirnya bisa menyaksikan keadilan tegak tepat di depan mata. Beberapa buruh pelabuhan yang mengenal Citra secara pribadi menghampiri dan memeluknya. Mbak Citra, terima kasih sudah berani. Kita semua yang selama ini takut, Mbak, ucap seorang ibu tua sambil meneteskan air mata. Citra hanya tersenyum lemah. Hatinya masih berkecamuk, bukan karena rasa bangga, tapi lebih kepada perasaan lega akhirnya bisa berbicara di saat banyak orang memilih diam. AKP Dimas menghampiri Citra dan memberinya hormat. Mbak Citra, saya mewakili institusi Polri menyampaikan permintaan maaf atas kelakuan oknum-oknum ini. Kami tidak akan biarkan peristiwa ini selesai di jalanan saja. Mereka akan diadili sesuai hukum yang berlaku. Citra menatap lurus mata AKP Dimas. Yang saya inginkan cuma satu, Pak. Jangan biarkan kejadian seperti ini terulang lagi. Jangan tunggu ada korban lain yang lebih parah. AKP Dimas mengangguk, kemudian memberikan perintah tegas. Bawa semuanya ke markas. Jangan ada yang ketinggalan, termasuk barang-barang hasil pungli mereka. Dalam waktu singkat, pos razia ilegal itu diobrak-abrik oleh tim Propam. Uang hasil pungli, surat-surat kendaraan yang disita secara ilegal, hingga barang bukti pembakaran motor Citra diamankan. Di sisi lain, media mulai berdatangan. Beberapa wartawan lokal yang menerima informasi viral dari media sosial langsung berhamburan menuju lokasi. Kamera-kamera mengarah ke Citra, merekam wajah gadis sederhana yang siang itu menjadi pahlawan rakyat kecil. Citra, apa yang mendorong kamu berani melawan oknum polisi tadi? Tanya seorang reporter. Citra hanya menjawab singkat, karena kalau bukan kita sendiri yang lawan ketidakadilan, siapa lagi?
Jawaban itu langsung memantik simpati. Video wawancara tersebut meledak di media sosial. Tagar Citra lawan oknum dan operator melawan arogan langsung trending. Tidak lama berselang, sebuah mobil pickup berhenti di depan kerumunan. Di atas bak belakangnya, sebuah motor metik baru dengan pita merah terikat di joknya. AKP Dimas memberi isyarat kepada anggotanya untuk menurunkan motor itu. "Mbak Citra, kami tahu motor Mbak dibakar dengan keji. Ini bukan bentuk ganti rugi, tapi tanda hormat kami. Kami urunan, Mbak. Semua anggota Propam di sini iuran untuk membelikan motor baru buat Mbak." Citra terpaku. Tangannya bergetar menahan haru, warga yang menyaksikan ikut terharu. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengelap air mata. Namun di balik euforia itu, Citra sadar bahwa perjuangan belum selesai. Dia memandangi motor barunya, lalu menatap sekeliling. Ini bukan tentang saya dapat motor baru atau mereka ditangkap. Ini soal keberanian kita semua untuk melawan yang salah. "Jangan biarkan ketakutan jadi kebiasaan," katanya. Suaranya lantang memecah kerumunan, sorak-sorai membahana. Hari itu, nama Citra Wulandari tidak hanya dikenal sebagai operator forklift biasa, tapi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kezaliman aparat arogan. Seminggu setelah insiden di pelabuhan, kehidupan Citra Wulandari berubah drastis. Video dirinya menghadapi oknum polisi arogan menjadi viral di seluruh platform media sosial. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi para tokoh penting dari berbagai institusi pun turut angkat bicara. Di tengah derasnya perhatian publik, Citra menerima surat undangan resmi dari Mabes Polri dan Mabes TNI untuk hadir dalam sebuah upacara penghargaan. Undangan itu bukan main-main, karena ditandatangani langsung oleh Kapolri dan Panglima TNI hari itu. Citra tiba di halaman Mabes TNI Cilangkap, mengenakan pakaian rapi sederhana, kemeja putih dan celana bahan hitam. Raut wajahnya tetap kalem, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa gugup. Di sampingnya, ibunya menggenggam erat tangannya. "Bu, ini semua terasa aneh. Saya ini cuma operator forklift, Bu," gumam Citra pelan. Ibunya tersenyum, enduk, "Kadang Tuhan pilih orang kecil untuk jadi suara bagi banyak orang." Sesampainya di aula utama, Citra disambut dengan hormat oleh sejumlah perwira tinggi. Di barisan depan, duduk para petinggi Polri dan TNI yang menunggunya dengan penuh rasa hormat. Upacara dimulai. Setelah sambutan resmi, nama Citra dipanggil maju ke panggung. "Dengan ini, atas nama rakyat dan institusi TNI Polri, kami memberikan penghargaan khusus kepada Saudari Citra Wulandari atas keberanian dan keteguhan hati dalam melawan tindakan oknum aparat yang mencoreng nama institusi," ucap Panglima TNI lantang. Citra maju, menunduk dalam-dalam saat menerima piagam penghargaan, keberanian sipil melawan penyalahgunaan wewenang. Kapolri yang berdiri di samping Panglima TNI sendiri memasangkan medali kecil di dada Citra. Sebagai simbol penghormatan, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Namun Citra, dengan kerendahan hatinya, malah menggunakan momen itu untuk berbicara. "Bapak-bapak yang saya hormati, saya terima penghargaan ini. Tapi izinkan saya bicara mewakili mereka yang selama ini diam. Banyak yang tidak seberuntung saya. Mereka tidak viral, mereka tidak punya video untuk membela diri, tapi mereka tetap korban. Saya mohon, jangan hanya saya yang Bapak perhatikan. Bereskan yang lain juga, Pak," ucap Citra dengan suara bergetar, namun tegas. Ruangan itu hening. Kata-kata Citra menampar kesadaran banyak orang di sana. Kapolri mendekat, merangkul pundak Citra. "Saudari Citra, kamu mengingatkan kami semua. Kami berjanji, ini bukan hanya soal penghargaan. Ini momentum untuk bersih-bersih." Usai acara, puluhan wartawan mengepung Citra. Pertanyaan datang bertubi-tubi, namun Citra tetap menjawab dengan tenang. "Bu Citra, apa setelah ini Anda akan terjun ke dunia aktivis atau politik?" Citra hanya tersenyum kecil. "Saya cuma mau kerja, Bu. Kalau forkliftnya masih butuh operator, saya kembali ke pelabuhan saja." Jawaban itu membuat banyak orang tersentuh. Sosok Citra, yang sederhana namun berani, menjadi simbol baru keberanian sipil di negeri ini. Namun ternyata, kejutan belum selesai. Seorang pejabat TNI mendatangi Citra secara pribadi setelah acara. "Mbak Citra, kami ingin menawarkan Mbak program pendidikan khusus. Kami butuh orang seperti Mbak di lini pertahanan sipil. Kalau Mbak bersedia, pintu akademi terbuka." Citra terdiam. Tawaran itu berat, tapi juga sebuah kepercayaan besar. Ia melirik ibunya, yang hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Sebulan setelah peristiwa yang menggemparkan itu, kawasan pelabuhan yang dulu penuh ketegangan berubah drastis. Tidak ada lagi pos razia liar di persimpangan. Tak ada lagi preman berseragam yang berani seenaknya menghentikan kendaraan. Nama Citra Wulandari menjadi legenda di kalangan pekerja pelabuhan, namun bagi Citra, hidupnya tetap sederhana. Setiap pagi, ia masih datang ke area bongkar muat dengan seragam operator forklift,
membawa bekal makan siang di dalam tas kecil. Hanya saja, kali ini ada satu perbedaan besar. Semua orang menatapnya dengan penuh hormat. Suatu pagi, saat Citra baru saja memarkir motor barunya, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dari dalam keluar seorang pria berpakaian sipil namun bersikap sangat formal. "Selamat pagi, Mbak Citra. Saya dari Dinas Intelijen Pertahanan Sipil. Kami ditugaskan mengawal Mbak." Citra tersenyum kecil. "Saya ini cuma operator forklift, Mas. Gak usah dikawal segala." Namun pria itu membalas dengan kalimat yang membuat Citra tertegun. "Mbak, sejak hari itu, suara Mbak jadi simbol bagi banyak orang. Kami dapat perintah langsung, pastikan Mbak tetap aman dan siap kapanpun negara butuh Mbak lagi." Citra menghela nafas, menepuk lengan pria itu pelan. "Kalau negara butuh saya datang. Tapi sekarang, negara saya ini masih butuh orang yang mau jujur di tempat-tempat kecil seperti sini. Itu tugas saya sekarang. Kembali ke garis depan, tapi bukan dengan kekuasaan, melainkan harga DIRI." Hari itu, saat Citra mengoperasikan forklift di gudang utama pelabuhan, para pekerja menghentikan aktivitas mereka sejenak untuk memberi salam hormat. Tidak ada upacara formal. Tidak ada seragam kehormatan. Tapi ada rasa hormat yang tulus, bahkan para mandor, yang biasanya arogan, kini memilih berbicara sopan saat memberi perintah kepada Citra. Ia tidak pernah menggunakan kejadian viral itu sebagai tameng untuk menuntut perlakuan istimewa. Justru, dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menjadi teladan dalam diam. Namun ada satu hal yang membuat suasana berbeda. Di pojokan gudang, sebuah papan besar dipasang. Di atasnya terpampang foto Citra dengan tulisan tebal, "Keadilan bukan milik mereka yang berkuasa. Keadilan ada di tangan mereka yang berani." Itu bukan inisiatif perusahaan. Itu inisiatif para buruh sendiri, suara baru bagi para korban yang tak terdenggar. Seiring waktu, banyak warga dari tempat lain datang ke pelabuhan, ingin bertemu langsung dengan Citra. Mereka adalah korban pungli, intimidasi, atau penindasan yang ingin berbagi cerita. Citra tak menolak. Dia mendengarkan mereka dengan sabar, memberi semangat, dan kadang membantu mereka melaporkan kasus ke pihak berwenang. Tanpa disadari, Citra telah menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini bungkam karena takut. Dan ketika suatu sore, seorang wartawan bertanya kepadanya, "Mbak Citra, bagaimana rasanya jadi pahlawan rakyat kecil?" Citra hanya menjawab, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma gak mau diam saat harga diri saya diinjak. Dan saya percaya, setiap orang punya keberanian itu, tinggal nunggu saatnya." Epilog, di layar ponsel, notifikasi dari media sosial terus berdatangan. Video-videonya masih berseliweran, namun Citra memilih mengabaikannya. Ia kembali fokus mengoperasikan forkliftnya, tersenyum kecil karena baginya, keadilan bukan soal viral. Keadilan adalah soal berani bicara saat yang lain memilih diam, dan di pelabuhan itu, Citra Wulandari bukan hanya operator forklift lagi, dia adalah simbol diam-diam perlawanan rakyat kecil yang menolak tunduk.